Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Aduh mau buka masker aja ribet ya. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah seperti biasa, maksudnya baik-baik dan sehat selalu gitu tadi maksudnya kan ya, oke. Dan seperti biasa ya, every Saturday night, setiap malam minggu, setiap Sabtu malam ya, aku menemani kamu di program yang didesain khusus untuk anak-anak muda, ya, untuk anak-anak muda dan para milenialis ya. Di mana lagi kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah, teman-teman, untuk kamu yang setia ngikutin Cemilan ya dari awal banget, waduh kok jauh banget ya. Setia ngikutin Cemilan nih, pasti tahu minggu lalu kita ngebahas tentang apa ya. Kita benar banget, ini maksudnya harusnya tebak-tebakan gitu, cuman karena aku nggak bisa denger kan ya. Jadi ya udah oke. Anyway, yang ngikutin Cemilan pasti tahu minggu lalu kita ngebahas tentang apa. Benar, kita ngebahas tentang feminim atau tomboy gitu. Tapi kan emang narasumbernya cewek-cewek ya kan. Jadi emang ya tomboy itu kan emang buat cewek kan. Nah, kita masih bakal ngebahas tentang kayak gitu ya. Tapi dari sisi cowoknya nih ya. Dan seperti biasa, nggak mungkin aku sendiri. Aku udah datangkan kedua narasumber aku, cowok-cowok ganteng nih ya. Halo. Halo, halo Kak Iren. Hai. Mau dibuka Kak ya? Boleh. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Baik, Tuhan, baik, sehat ya. Udah vaksin? Wow. Sudah, Kak. Udah. Jauh Yang ya. kedua nih Oh, dosisnya. iya. Aku soalnya keluarga Satgas ya kan. Oke, boleh kali dikenali nama dan kesibukannya sekarang apa? Oke, dimulai dari... Oke, saya ya. Iya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fikar Halawa. Saya orang Nias dan sekarang kesibukan saya Menyibukkan diri. enggak sih. Enggak. Ya, Fresh graduate. sekarang saya menikmati masa-masa liburan habis wisuda. Wisuda, oh iya, fresh graduate ya. Yes. Wow, selamat. Thank you. Oke, nice. Sekarang selanjutnya. Aduh. Sorry. Sakit. Nggak COVID. Enggak. Aduh, enggak. Dikenalin Aku nama. Dian, mahasiswa magang. Udah. Oke, itu status kayak Udah kesibukan. nyusun proposal skripsi kok. Oh iya, Jadi siap. tinggal magang habis itu wisuda. Amin. Wow, amin. Amin. Ya, aduh, arah. Oke deh ya, kita udah ditemenin sama kedua narasumber aku yang ganteng-ganteng ya. Ada Fikar dan juga Gian. Oke, nah kita kan ngomongin tentang, by the way ngikutin gak sih minggu lalu kita ngebahas tentang apa? Ikutin. Kalau saya sih ikuti. Ikutin ya, Aku Gian ngikutin ikutin juga. ya. Aku juga pasti ngikutin karena aku hostnya ya kan. Aduh. Nah kan kita kemarin ngomongin soal feminim atau tomboy gitu kan. Tapi dari sisi cewek gitu kan. Nah sekarang kita bakal ngebahas itu juga tapi dari sisi cowok gitu. Nah aku percaya bahwa setiap manusia itu diberikan atau diciptakan dengan kedua sisi. Gelap dan terang. Yin dan yang. Yin dan yang. Atau dosa dan terang. Oke, ini acara apa ya? Nggak lagi KKR nih kan ya. Aku percaya bahwa setiap cowok dan cewek ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan pasti masing-masing ada dua sisi. Sisi feminim dan sisi, kalau cowok ya, sisi feminim dan sisi maskulin gitu. Dan aku percaya cewek juga ada. Menurut aku sisi maskulinnya lebih tinggi. Karena aku tomboy gitu. Tapi enggak yang maskulin banget gitu, badannya kekar terus enggak ya, aku enggak gitu. Kan bisa dilihat ya, enggak. Yeah. Nah, dan cowok sendiri itu ada sisi feminimnya, sisi maskulinitasnya. Iya nggak sih? Iya kan? Oke. Nah aku mau tanya nih sama kedua narasumber aku, mereka ada di dalam sisi yang mana? Atau maksudnya bukan harus pilih salah satu ya, tapi kayak sisi mana yang lebih dominan gitu. Aku lebih dominan di sisi maskulinnya gitu daripada feminim gitu. Nah, Gian dan Fikar. Oke, siapa duluan? Gian. Oke, Sweet. Gian. Sulit ya, agak susah ya. Aku Oke. maskulin sih aku. Sisi maskulin yang Yap, lebih tinggi, aku maskulin. lebih tinggi, lebih dominan ya. Oke. Kalau Fikar? Kalau saya sih sebenarnya kalau diri saya mengatakan secara pribadi ya, saya mengatakan saya
maskulin, maksudnya laki. Tapi sebagian besar teman-teman, sahabat, bahkan keluarga ada yang mengatakan bahwa tingkat feminim saya itu lebih tinggi daripada maskulin. Jadi saya juga sebenarnya merasakan sih, maksudnya saya sadar bahwa yang mereka bilang itu emang benar. Tetapi sebelumnya saya ingin mengatakan juga Ika, kalau misalnya dalam diri manusia, maksudnya sejak lahir, bagaimana menentukan feminim atau maskulin itu ditentukan oleh kromosom yang ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Jadi misalnya kalau perempuan maka kromosomnya itu ada 46, di mana itu terdapat XX. Sedangkan kalau laki-laki itu terdapat 46 kromosom juga, tapi X dan Y, betul sekali, X dan Y. Tapi kenapa bisa terjadi yang kayak ada tomboy, ada yang maksudnya laki-laki kelihatan cewek, maksudnya sifatnya kayak cewek, itu terjadi karena sel yang terdapat di kromosom X atau Y itu lebih tinggi atau bahkan lebih rendah daripada normal biasanya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang aku ngelihatnya kakak berdua sih, kok aku panggil kakak sih, aku so imut deh. aku sekarang ngelihat Gian dan ngelihat Fikar, menurut aku ya maskulin, cowok gitu, maksudnya cowok. Tapi laki gitu kan, ya laki. Nah, tapi maksudnya kenapa tadi kayak Fikar bilang kan keluarga atau misalnya teman-teman gitu bilangnya bahwa sisi femininnya lebih tinggi. Emang gitu kah? Emang sadar gitu atau ya emang lingkungan kah? Emang lingkungan yang bilang gitu akhirnya aku ya emang begitu atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya maksudnya saya sadar dan maksudnya saya mengakui bahwa tingkat feminim saya itu lebih tinggi daripada maskulin. Kenapa? Karena mulai dari gaya bicara, ketika dalam berperilaku sehari-hari. Tapi saya sebenarnya tidak mau seperti itu. Maksudnya saya juga mau kayak teman-teman laki-laki seperti biasa yang normal. Maksudnya yang normal dalam arti mereka bisa berperilaku sesuai dengan kodrat mereka, itu laki-laki. Betul sekali. Tapi kan ada sebagian besar orang laki-laki ataupun perempuan yang misalnya laki-laki berperilaku seperti perempuan dan sebaliknya perempuan seperti laki-laki, itu sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi itu karena kromosom atau gen dalam diri kita, tapi itu bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan, di mana dalam lingkungan kita, misalnya dalam keluarga, saya sendiri anak cowok, sedangkan saya memiliki kakak-kakak yang maksudnya yang perempuan. Jadi mungkin mereka mendidik saya layaknya seperti perempuan. Tapi kalau saya bukan seperti itu, Kak. Kalau saya itu, saya anak laki-laki, maksudnya saya anak pertama dan saya nggak punya kakak perempuan. Jadi maybe karena gen atau atau apa, tapi misalnya kalau udah gen itu, ya aduh, nggak kok bisa. iya, maksudnya kok saya bahkan bertanya-tanya kayak gini, kenapa maksudnya saya seperti ini? Tapi itu tergantung dan balik ke diri kita sih, Kak. Kita mau berubah atau enggak. Seperti itu. Oke. Kalau Gian, apa tadi pertanyaannya? Aku juga lupa pertanyaannya ya. Makanya. Enggak, maksudnya kenapa Gian lebih maskulin? Jangan bilang karena feminimnya enggak gitu. Enggak. Belum dijawab. Belum nih, dijawab mohon ya. maaf. Oke, iya, silakan. Oke, jadi aku lebih maskulin kayaknya karena keluargaku ya, keluarga terus lingkunganku juga. Aku dididik dari kecil ya kan, jadi laki, benar-benar laki, cowok. Jadi lingkunganku juga mendukung adanya aku sekarang begini, ngerjain semua pekerjaan cowok, main sama semua teman-teman cowok. Jadi ya terbiasa menjadi laki-laki yang betul-betul laki. Benar. Nah iya, tapi benar ya, kalau misalnya emang gen itu ya emang dikasih Tuhan begitu ya, kita nggak bisa rubah ya gitu kan, karena kita siapa gitu mau ngerubah gitu, dan emang caranya gimana gitu ya kan. Nah ya itu gen, tapi kalau misalnya dari faktor lingkungan,
Emang sih banyak kejadian yang kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak aku yang bahasan kita minggu lalu itu tuh sekarang di Amerika ya, secara khusus di Amerika. Jadi si anak cowok ini suka nonton Frozen gitu. Terus mamanya langsung bilang, oke, kamu perempuan gitu. Padahal kan harusnya nggak gitu ya kan. Iya. Kayak harusnya laki itu dibikin laki ya kan. Betul. Iya, oke. Anyway, sekarang nih kan kalian ngerasanya gimana? Maksudnya dengan sisi Fikar lah ya, sisi feminim lebih tinggi. Kamu ngerasa aku nih salah kah, atau misalnya kayak kecewa kah sama Tuhan, kenapa sih kayak gini, atau kayak ya udahlah ya diri aku gini gitu. Gimana? Oke, kalau saya secara pribadi sih saya sebenarnya maksudnya mau seperti teman-teman laki-laki yang lainnya, yang maksudnya yang berperilaku seperti laki-laki layaknya, maksudnya gaya bicara, tingkah laku dan sebagainya. Saya mau seperti itu, tapi saya juga nggak tahu dari mana asalnya, dari mana mulanya saya seperti ini. Maksudnya mulai dari gaya bicara yang lembut, yang ketika berjalan ya seperti perempuan. Maksudnya saya nggak tahu dari mana, maksudnya maksudnya ada satu titik di mana saya seperti itu enggak. Mungkin karena udah trauma dengan perempuan, kayak kan ada itu kan, maksudnya ada trauma ya benar-benar. Atau ya dan sebaliknya ada trauma dengan laki-laki seperti itu kan. Nah, dan saya nggak tahu titik awalnya saya seperti, maksudnya ketika berbicara kayak lembut sekali, kalau berjalan layaknya perempuan, nggak tahu. Jadi saya sebenarnya mau seperti teman-teman yang lain juga, maksudnya yang laki gitu kan, yang laki. Jadi saya mau seperti itu juga, dan sebenarnya itu kita sebenarnya bisa berubah teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang menonton saat ini juga yang sama seperti saya, yang laki-laki, kodratnya laki-laki tetapi berperilaku sama seperti perempuan. Jadi saya mau kasih tips. Jadi sebenarnya kita bisa berubah dimulai dari diri kita sendiri. Karena ada loh Kak ini. Jadi misalnya saya pernah baca satu buku kayak gini. Misalnya saya laki-laki nih, saya laki-laki tapi saya merasa ini bukan diri saya kayak terperangkap dalam diri ini. Dalam badan laki-laki. Dalam badan laki-laki. Karena sebenarnya saya perempuan dan saya pernah membaca itu, dan itu kayak luar biasa sih, maksudnya luar biasa dalam hal kok bisa seperti itu. Karena kita juga maksudnya nggak mau seperti itu. Kalau saya secara pribadi ya sekarang saya udah mulai berubah, maksudnya udah mau ya layaknya seperti laki-laki seperti itulah. Jadi teman-teman yang mau berubah juga ya kita mulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Seperti itu Kak. Oke. Kalau Gian sekarang ngelihat misalnya orang atau cowok lah yang sisi feminim lebih tinggi, kamu gimana? Kamu ngerasa ya yang tadi pertanyaan aku, kamu akan kayak apaan sih? Maksudnya kamu akan bikin dia jadi laki seutuhnya. Pasti laki-laki seutuhnya. Maksudnya akan bikin kayak emang laki itu harusnya kayak kekar kuat. Ya gitu. kalau cuma ngelihat doang ya gimana ya? Yang ngelihat ya gimana ya, punya mata gitu. Iya. Kayak gitu. Maksudnya Cuma kamu kalau ngeliatnya dia temen aku ya, aku bimbing ke jalan yang lurus. Waduh, emang selama ini nggak lurus? Enggak sih, bukan gitu sih maksudnya kayak. Ya sama yang tadi kayak dibilang Kak Fikar tuh, setiap orang bisa berubah. Dan orang-orang yang begitu pun tidak menutup kesempatan buat mereka buat berubah. Jadi ya bisa aja mereka berubah. Tergantung, ya aku bilang tadi, aku bertumbuh dari keluarga dan lingkungan pergaulan yang emang laki gitu. Cuma ya mungkin mereka beda, mungkin mereka nggak dapet yang kayak aku. Jadi ya ayo sama-sama kita gimana ya, kayak aku yang harus ngerangkul mereka. Kalau mereka memang temen aku ya, misalnya ini konteksnya temen aku gitu. Tapi kalau cuma di jalan gitu ngelihat yang begitu ya oke. Salah nggak menurut kalian? Maksudnya kalau cowok punya sisi feminim lebih dominan, salah nggak menurut kalian? Siapa dulu nih Kak? Gian. Suka-suka aku masnya. Oke, Gian. Aku sih bilangnya bukan benar atau salah ya. Jadi? Itu pembawaan setiap orang. Nggak semua orang harus laki semua, setiap cowok harus laki semua gitu kan, macho semua kan kurang berwarna gitu ya. Waduh. Cuma bukan masalah salah dan benar. Cuma kalau misalnya mereka sudah larinya ke tindakan gitu.
ya secara fisik mungkin Emang kayak ganti Iya. gaya gitu berpakaian. berpakaian terus juga jadi suka gangguin cowok lain gitu juga. Iya. Oke. Oh, Oke. Ya, itu yang salah. Itu baru bisa dikatakan salah. oke. Tapi, Selama mereka masih ya yang kayak Kairen bilang tadi, sisi femininnya doang yang lebih tinggi tanpa merugikan atau mengganggu orang lain, membuat keresahan di mana-mana. Keresahan. Wow. Ya, Itu itu masih fine-fine, bisa. normal ya. Kalau Fikar? Kalau menurut saya sih selama mereka tidak melakukan dosa ketika maksudnya ya senyaman mereka aja. Tetapi kalau kita balik ke Alkitab juga mengatakan ya dalam tanda petik ya banci ada ayatnya. Banci tidak bisa melihat kerajaan surga. Tetapi Kak gini, banci ini atau mereka-mereka yang maksudnya berperilaku perempuan, misalnya laki-laki berperilaku perempuan dan sebaliknya, sama dengan perilaku-perilaku jahat yang lainnya, sama seperti berbohong, sama dengan yang seperti ini berbohong, maksudnya apalagi ya, maksudnya dosa-dosa yang lainnya lah. Tapi misalnya saya ada kecenderungan untuk berbohong, tetapi ketika saya tidak berbohong, maka saya nggak berdosa dong. Saya ada kecenderungan untuk berbuat jahat, tapi ketika saya tidak melakukannya ya saya tidak berdosa. Nah, sama seperti halnya dengan mereka juga. Maksudnya ketika mereka tidak melakukan dosa, maka ya fine-fine aja sih, nggak apa-apa. Benar. Iya sih. Iya benar, aku setuju dengan yang Gian dan Fikar bilang ya, bahwa selama itu tidak melakukan dosa, maksudnya kamu maksudnya emang sisi femininnya tinggi ya. Ya benar, ya kecenderungan itulah. Kita semua punya kecenderungan untuk bikin dosa gitu, tapi selama kita tidak melakukannya, ya wajar dong gitu, maksudnya it's okay. Oke. Nah, sekarang pasti bertanya-tanya, emang apa sisi femininnya laki-laki itu? Apaan sih aku? Biar kayak di film-film misteri gitu kan. Ini aku makan nggak jadi. Oke. Sisi feminim laki-laki itu kayak apa sih? Siapa dulu? Maksudnya kayak laki-laki yang feminim itu adalah laki-laki yang gaya jalannya kayak perempuan. Itu aja kah? Atau laki-laki yang apa? Ya salah satunya itu sih Kak, maksudnya laki-laki yang menirukan sifat karakter dari perempuan. Misalnya mulai dari gaya bicara yang seperti perempuan, dari gaya berjalan, dari pokoknya dalam tingkah laku apapun yang dikerjakannya juga, misalnya maksudnya mengerjakan pekerjaan perempuan. Oke. Yan? Aku lagi. Iya dong, masa aku yang jawab? Ini narasumbernya. Sisi Jadi, feminim laki-laki itu sisi yang kayak feminin laki-laki tuh yang kayak ya sama sih yang kayak dilakuin perempuan, kayak lebih perasa sih kalau menurut aku. Oh ya. Perhatian. Ya, laki yang gampang nangis. Laki yang bener gak sih? Bener kan? Iya. Yang gitu-gitu kan? Maksudnya kayak laki yang perhatian banget. Ini harus dikerjain. Ya, Ya. kayak cewek pada Iya umumnya. gitu. Gitu Oke. sih kalau menurutku. Oke. Tapi bukan berarti kalau misalnya cowok yang maskulin pun dia nggak boleh nangis. Iya, bukan gitu. Nggak maksud- boleh ya. Bahkan Iya. Enggak. Aku nggak lagi nyalahin. Aku mendukung. Iya, pernyataan. makanya aku menjelaskan Iya, oke. kembali. Oke. Iya, jadi cowok yang maskulin pun bukan berarti dia nggak bisa nangis, ya hanya kalau misalnya yang sisi feminim lebih tinggi adalah dia mungkin lebih lemah lembut, terus juga lebih, maksudnya untuk mengungkapkan ekspresinya itu dia mungkin seperti perempuan gitu, dan itu menurutku wajar juga sih, ya kan, wajar kan? Atau kalian juga berpikir bahwa cowok kalau gampang nangis tuh kayak apaan sih, kayak gitu, atau gimana? Fikar? Ya, kalau secara umum sih, kalau misalnya kan laki-laki itu tegar ya, tegar ketika menghadapi masalah, ya tegar. Tapi misalnya, kalau oke deh, saya kasih contoh diri saya sendiri. Ketika maksudnya saya melihat orang yang nangis, pasti saya langsung kayak, maksudnya saya merasakan apa yang dia rasakan. Berempati gitu ya. Dan saya
nangis. Seperti itu. Oke. Gian? Oke. Gitu juga? Maksudnya, Maksudnya? wajar kan tapi maksudnya? Kalau Ya, untuk dari sisi laki-laki yang lebih femininnya ya wajar-wajar aja itu. Iya. Emang begitu adanya. Oke. Iya. Dan ini maksudnya kalau juga yang laki-laki yang feminim itu biasanya juga aku pernah tadi baca-baca bahwa laki-laki yang sisi feminin lebih tinggi itu adalah mereka itu kalau dengan pasangan, dengan partnernya itu mereka akan lebih kayak I'm with you gitu, kayak maksudnya kayak ngerasain misalnya kayak kalian punya pasangan cewek gitu. Terus kalian akan kayak lebih gampang gitu karena Perhatian. iya, maksudnya lebih gampang approach gitu. Jadi karena kita sama-sama kayak gitu. Ngerti nggak sih? Bukan berarti sama-sama perempuan ya. Ngerti kan? Tapi kan Iya, misalnya- mengerti. Kayak apa yang dia rasa kita juga rasa. Iya Betul. gitu. Dan misalnya kalau misalnya kayak cowok yang lebih feminim itu biasanya kalau sama cewek mereka nggak akan merendahkan gitu karena kayak ngerasain juga gitu. Kayak ya itu empatinya lebih besar biasanya gitu. Pengertian. Pengertian sama cewek kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya cowok sama kalau cewek ini kan sisi maskulinnya lebih tinggi kan dibilangnya tomboy gitu kan, boyish gitu. Dan itu fine-fine aja, positif lah gitu kan. Orang kayak, oh yaudah dia tomboy gitu. Cewek ini tomboy gitu. Tapi kalau cowok yang sisi feminimnya lebih tinggi, terus yang kayak istilahnya kayak perempuan gitu kan. Konotasinya negatif gitu, kata-kata sebutannya itu negatif gitu. Kayak bencong lah, lekong lah, gemulai lah, melambai lah dan segala macam gitu kan. Aduh banyak banget dan itu konotasinya negatif gitu. Kenapa ya orang bisa kayak gitu? Misalnya bisa bilang kayak gitu. Tahu nggak kenapa? Kalau menurut Oke. Gian gimana? Oh iya gitu Agus tadi mau nanya apa? Gian. Kalau aku yang pertama itu cewek selalu benar. Iya gimana ya? Terus? Ya gimana ya bilangnya? Karena mungkin Udah dari dulu. iya. Iya, Kita juga dari lahir udah dengar kata-kata yang begitu untuk cowok kan. Kalau misalnya, Iya. iya benar-benar. Karena dari dulu sih. Dari dulu. Kita juga nggak tahu dari mana asalnya Iya sebenarnya. betul. Oke. Iya sih. Aku juga jadi bertanya-tanya. Fikar menurut Fikar. Kalau saya kenapa orang-orang ketika melihat orang yang lebih, misalnya cowok lebih kecewaan itu mereka bilang kayak Bencong, bencong. lah, banci lah. segala Itu mungkin dari orang tersebut sih, maksudnya misalnya ini saya nih, saya berperilaku seolah-olah perempuan, ya mereka pasti bilang, kok kamu kayak cewek sih, bencong dan lain sebagainya. Ya karena diri saya sendiri sebenarnya, maksudnya ya seolah-olah kayak perempuan, tapi sebenarnya mereka itu salah, maksudnya kayak menghakimi. menghakimi, Iya, iya betul. benar itu bahasanya. Iya sih harus. Dan kita tidak tahu orang yang kita hakimi itu mau seperti itu atau emang maksudnya emang tidak mau seperti dirinya saat ini benar, sebenarnya. Jadi maksudnya jangan kita langsung Ngejudge menghakimi, bahwa iya dia. menjudge. Dan maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya itu kayak memberi teladan, mengedukasi. Maksudnya kita mengatakan bahwa ini lo salah, ini salah. Jadi ya seperti itu sih. Oke. Oh, iya betul. Iya benar ya. Kalau kita nggak bisa ngejudge orang gitu kan. Biasanya kadang kita ngelihat cewek, cowok apa gimana gitu. Maksudnya apa gesturnya yang kayak cuman gini aja kita kan langsung kayak apaan sih bencong gitu kan. Langsung kayak ngomong segala macam gitu kan. Padahal kita nggak tahu mungkin itu gen ya kan. Iya. Gen yang emang dari dia lahir gitu yang kita nggak tahu gitu kan. Terus kita langsung ngejudge. Ya, itu nggak boleh ya. Oke, abis ini kita lanjut ngomongin ini ya kan, ya ngomongin tentang tema kita of the day. Tapi ini masa kita anggurin kan cemilan, enggak sih tadi udah aku comot-comot ya. Jadi aku mau ngajak kedua narasumber aku juga untuk menikmati cemilan. Dan untuk kamu yang nonton, kita ngemil dulu yuk. Nah teman-teman balik lagi nih ya barengan sama Iren ya setelah tadi beberapa gigitan ngemil maksudnya ya. Nah kita balik lagi mau ngomongin tentang
Tentang apa? Tentang sisi feminim dari cowok-cowok ya. Sisi feminim cowok, sisi maskulinitas, kayak gitu-gitulah ya. Oke, nah sekarang aku mau lanjut nanya nih sama Gian dan juga Fikar. Kalau misalnya istilah bukan kodrat sih ya, biasanya tuh perempuan kan, kalau perempuan tuh tugasnya hanya tiga biasanya. Apa tuh? 3M. Ya, memakai masker, menjaga bukan ya. Bukan itu semua prokes. orang. Itu prokes ya. Bukan. 3M itu maca, mana, masa ya. Masa, maca, mana. Ya, itu bahasa Jawa ya, yang artinya bukan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Bukan. 3M itu masa, maca, mana. Masa itu ya masak ya, masak. Maca itu bahasa Jawanya make up gitu, dandan ya. Dan apa tadi? Masa, maca, mana itu melahirkan ya, melahirkan. Nah itu istilahnya tugasnya perempuan tuh cuma 3 itu aja. Tapi kan sekarang nih kalau misalnya kita lihat ya, banyak cowok juga yang ngelakuin itu. Bukan, sorry ya, tadi bukan kodrat sih, apa istilahnya yang kayak orang-orang zaman dulu tuh kayak berpikir cewek itu gitu, makanya selalu dibilang, cewek tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah dan segala macam gitu, karena ujung-ujungnya nanti balik ngurus anak juga gitu kan, di rumah juga gitu. Nah oke. Tapi kan sekarang kalau ngomongin soal profesi, banyak juga cowok-cowok yang melakukan profesi cewek gitu. Nah menurut kalian itu mereka salah juga, atau mereka otomatis sisi feminim lebih tinggi kah, atau gimana? Oke Kak, siapa? Fikar. Oke. Kalau menurut saya sih Kak gini. Jadi selagi mereka melakukan hanya sebatas profesi saja, maka sebenarnya itu tidak apa-apa. Kalau hanya sebatas profesi ya. Tetapi kalau kita lihat sebagian besar misalnya laki-laki tugasnya maksudnya make up, jadi koki. Tapi sebenarnya kalau masa dulu ya, maksudnya kalau melihat ada laki-laki memasak itu kayak janggal, kayak gimana gitu. Kalau ada laki-laki yang make upin perempuan ya dandan, maka kayak, wah ini bukan pekerjaanmu, ini pekerjaan perempuan. Tetapi ya sekarang udah berubah zaman teman-teman ya. Jadi udah berubah zaman, udah berbeda. Jadi ketika laki-laki bisa saja jadi tukang masak atau koki, demikian juga dengan misalnya jadi tukang make up. Jadi bisa saja sebenarnya. Tapi ketika mereka melakukan sebatas profesi saja, maksudnya mereka melakukan profesi mereka sebagai koki dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka misalnya ada laki-laki, kan sebagian besar ya kita bisa menyaksikan juga, maksudnya make up, maksudnya yang make up para artis, pokoknya yang saat ini make up perempuan itu kebanyakan yang maksudnya tingkat feminimnya itu lebih tinggi daripada maskulin. Nah, misalnya itu salah atau enggak ya ketika mereka maksudnya mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka ya itu tidak boleh, itu dosa. Ya seperti itu Kak. Oke, Gian? Kalau dari aku sendiri, pekerjaan itu nggak sepenuhnya buat cari uang doang. Pekerjaan itu bisa passion, bisa keahlian. Tuh, jadi kalau emang orang ahlinya di bagian itu, terus memang passionnya juga di situ, kan bisa jadi uang juga, bisa jadi pekerjaan. Jadi nggak ada salahnya dong. Selagi itu positif, selagi itu ya itu tadi bukan dosa. Yang penting laki kalau lagi make up artis segala macam, jangan menunjukkan hal-hal yang berbau demikian, jangan menunjukkan arah-arah yang ke sana, ngondek dan segala macamnya itu ya, benar kan? Iya, ya itu, jadi tetap laki aja. Gitu, iya benar. Iya ya, aku juga berpikir bahwa kalau misalnya kayak itu pekerjaan cewek, sebenarnya ya nggak juga sih gitu kan. Sekarang juga banyak chef, koki yang ya emang kayak, aku tuh ngerasa ya kalau cowok masak tuh kayak lebih enak gak sih? Kalau aku ya cewek ini, kalau ngerasa kayak apa aja tuh kayak enak gitu. Tapi masakan mama paling enak sih. Oke. Iya, mohon maaf itu Mike. Maaf. Ya, okay. Mohon maaf. Karena mau laki tadi. Iya, laki gitu ya. Tapi kena Mike. Iya, oke. Jadi, mohon maaf. Laki ya, mohon maaf ya. Tapi itu kalau aku sih, ya benar yang kalau iya yang penting
nggak berwujud tindakan yang ke arah sana Iya, gitu. yap. Karena kalau misalnya sekarang lihat juga kan di media, aduh kalau misalnya kayak masak atau apa, atau misalnya fashion stylist, desainer gitu kan, cowok, dia kan kayak gayanya itu kayak perempuan, aku Iya, kayak, sebagian besar. oh dari situ Kayaknya. apa sih ini karena lingkungannya kah, atau emang dia dituntut gitu kah, atau emang dari dianya kah gitu kan. Nah itu yang menurut aku udah salah sih, harusnya nggak gitu Iya. kan gitu. Iya sih, sampai bahkan ada juga sampai jauh banget gitu, sampai emang mau rubah Iya, betul. semuanya. Aduh, Wah, itu udah Parah. itu fix salah ya, itu udah negatif. Nah, ngomongin itu. Nah, sekarang kan Kak Fikar dan juga Gian kan sekolah teologi nih kan. Yap. Nah, di Alkitab emang bilang apa sih? Emang dibahas? Emang ada pernah ngebahas tentang laki yang Ya, kayak gitu? ada. Ada? Di mana? Dari siapa dulu, Kak? Fikar. Oke, sebenarnya udah ada, maksudnya hal-hal misalnya laki-laki yang feminim atau bahkan maksudnya lebih tegas laki-laki menyukai sesama laki-laki seperti itu. Jadi itu udah ada sejak Dulu Nuh ya, kala- udah ada sejak Aku di tadi mau mana ngejokes tapi ada nggak lucu. sebuah tempat atau kota pada waktu itu namanya itu Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora di mana penduduk atau orang-orang Sodom dan Gomora itu ya salah satunya itu menyukai sesama jenis homoseksual, lesbian dan lain sebagainya. Jadi ya di situ Tuhan murka, maksudnya bahwa ini emang salah, tidak benar, tidak dibenarkan oleh Alkitab. Dan ada juga di Perjanjian Baru di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 di sana dikatakan bahwa misalnya banci, pemburit dan lain sebagainya itu tidak dapat melihat kerajaan surga. Ya seperti itu. Dan ada satu lagi yang lebih kayak ekstrim sih. Maksudnya di Imamat, di kitab Imamat pasal 18 ayat 22 di sana dikatakan orang yang maksudnya laki-laki yang saya katakan saja ya meniduri laki-laki layaknya perempuan, maka itu adalah kekejian di mata Tuhan, kekejian. Jadi ya itu ditentang oleh Alkitab sendiri. Jadi ya seperti itu. Oke, itu dosa salah ya? Ya betul sekali dosa. Jangan tanya Gian lagi. Iya, sudah sudah dikupas dijawab. tuntas. Oke, ya, oke. Jadi ya emang salah ya gitu. Tapi balik lagi ya, maksudnya pembawaan orang ada lah sisi itu, semua ada. Cewek pun ada sisi maskulinnya gitu, cowok juga ada. Dan menurut aku itu selama itu masih dalam tahap wajar, it's okay. Tapi kalau udah tindakan merugikan orang lain dan sudah sampai berbuat dosa, itu udah salah sih. Ya udah salah. Fikar nih, Fikar udah tahu bahwa sisi femininnya lebih tinggi. Sisi femininnya lebih tinggi dan ya lebih dominan sisi feminin. Kamu mau berubah nggak, atau misalnya berubah dalam arti kayak aku harus yang kayak gitu, maksudnya gaya jalanku kayak misalnya atau apa, kayak aku ngomongnya terus lebih keras biar kayak laki-laki, kayak gimana gitu. Mau kayak gitu atau ya udahlah ya. Nah, kalau saya sih justru saya sebenarnya mau mengubah, maksudnya saya mau mengubah dan saya tidak mau seperti ini terus. Maksudnya ya melakukan perbuatan atau bahkan sifat yang seperti perempuan. Atau misalnya kayak mau mengubah juga pandangan orang lain tentang Fikar. Iya, betul sekali. Jadi ya itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri sih. Maksudnya kalau kita mau berubah, dan kalau saya sendiri saya mau berubah. Jadi saya mau seperti teman-teman yang lain juga yang laki-laki ya bersifat laki-laki dan perempuan yang bersifat perempuan dan seperti itu. Jadi saya mau berubah kalau saya secara pribadi ya. Tapi juga bukan berarti akhirnya kalau misalnya memang sudah tidak bisa dirubah lah, istilahnya itu udah dari Tuhan, ya udahlah ya gitu, ya udah terima aja. Tapi menurut saya sih bisa dirubah sih Kak. Bisa. Kalau sebenarnya itu tergantung dari pergaulan kita. Soalnya misalnya saya bergaul dengan maksudnya para cowok-cowok yang lebih maksudnya sifatnya kayak laki-laki, maka lambat laun kita akan terbiasa sama seperti mereka juga. Demikian juga dengan perempuan yang seperti itu. Kalau menurut saya bisa diubah. Bisa dirubah. Oke, betul. Iya, kecuali kalau misalnya kayak emang udah gen lah ya. Iya. Itu udah nggak bisa dirubah gitu. Dan iya Gian, aku pasti juga setuju lah ya. Tapi maksudnya ya kalau udah emang udah kayak gini, istilahnya harus seimbang lah ya kan, maksudnya. Iya.
kalau bisa sih seimbang gitu kan, sisi feminim dan sisi maskulinnya gitu. Pun ya itu sih gitu. Dan kalau misalnya ngelihat nih ada teman kita yang kayak gitu kan, maksudnya kalau aku sih aku nggak mau ya ngelihat, misalnya aku cewek ngelihat cowok, aku nggak gitu. Cowok yang ke cewek-cewekan aku nggak gitu suka ngelihatnya. Boleh kan? Boleh Kak. Justru saya seperti itu Kak sebenarnya. Jadi saya tidak mau. Saya tidak, maksudnya tidak kayak saya melihat laki-laki terus gayanya perempuan. Saya kayak bukan ilfil sih, maksudnya kayak gimana gitu. Padahal diri saya sebenarnya dilihat orang lain ya seperti itu. Makanya saya mau berubah. Jadi maksudnya teman-teman di rumah pasti bisa berubah sama seperti saya. Maksudnya ya itu perbuatan kayak, maksudnya kalau kita laki-laki ya kita berperilaku layaknya laki-laki, ya gitu. seperti itu. Ya benar. Dan kalau misalnya pun ada teman kita atau misalnya orang yang kita tahu seperti itu, ya pertama kita mengedukasi gitu kan. Kita mengedukasi, kita sampaikan secara baik-baik. Terus juga lingkungannya juga harusnya, kalau misalnya kita tahu jangan tambah didukung gitu. Misalnya kayak dia lingkungannya, dia memang sudah begitu nih orangnya, sisi feminim lebih tinggi. Nah kita orang yang tahu, kita jangan kayak oh ya udah dia disuruh ini aja yang pekerjaan wanita gitu, menurut pekerjaan cewek. Dan aku kayak harusnya kalau misalnya dia sudah seperti itu ya jangan tambah dipupuk lah istilahnya gitu. Menjerumuskan Iya gitu, maksudnya jangan tambah dinaikkan lagi sisi feminimnya gitu kan, harusnya diseimbangkan gitu. Yep. Benar? Oke. Betul. Yes. That's right. That's right. Nah, kesimpulannya nih ya teman-teman, sebenarnya itu apa istilahnya, kata-kata atau pandangan orang atau stigma orang itu sebenarnya ya itu hanya pandangan orang aja gitu, dan itu udah dari dulu gitu dan nggak bisa kita rubah ya. Sehingga misalnya kayak laki-laki, misalnya aku sebut aja ya banci lah, bencong, apa lekong lah dan segala ngondek lah dan segala macam itu kayak kesannya negatif, padahal sebenarnya enggak gitu, ya kan. Balik lagi ke kitanya gitu kan, kalau misalnya kita sungguh tahu jati diri kita diciptakan Tuhan seperti apa, kita sadar kita ini, aku perempuan gitu ya, Gian dan Fikar itu laki-laki. Selama kita tahu itu, aku pikir aman aja sih, ya kan, aman aja itu ya kan. Aman aja gitu. Ya, dan pastinya nggak berbuat dosa. Nah itu poinnya ya. Dan nggak salah juga kalau misalnya kita melakukan pekerjaan cewek ya, asal tidak berlebihan, karena aduh apapun yang berlebihan tuh nggak baik ya kan. Betul, setuju? Apapun yang berlebihan gitu. Yes, itulah ya. Dan ada ayat firman Tuhan yang mau aku baca ini dari mana? Dari Alkitab pastinya ya. Ayo ya. Dari Kolose 3 ya. Aku buka dulu nih Kolose 3. Ini harusnya aku siapin tapi aku lupa lunan deh. Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Teman-teman bisa baca di layar ya. Aku bacain juga dari sini. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya jadi ya balik lagi, apapun yang kamu perbuat selama kamu melakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya bakal aman aja. Pasti berkenan sih di hadapan Tuhan gitu ya, di hadapan Tuhan Yesus. Jadi selama kita melakukan itu, iya itu sih. Jadi menurut benar yang tadi kita udah omongin, kalau emang pembawaannya sih menurutku ya udah it's fine ya, itu masih normal aja. Tapi kalau emang sudah sampai melakukan dosa dan itu sudah tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan Tuhan Yesus, ya ngapain diterusin gitu ya kan. Lebih baik berubah dan bertobat. Aduh, terima kasih banget Gian dan juga Fikar udah mau menemani aku di Cemilan di malam ini ya. Dan aku harap yang tadi kita udah omongin itu juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang nonton. Nah, untuk menutup ini boleh minta Fikar berdoa untuk teman-teman juga mungkin yang struggling gitu kan, ada sifat atau ya sisinya yang lebih tinggi ya. Berdoa ya. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ialah kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang kami masih rasakan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pembicaraan kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan, bahkan dalam pembicaraan kami berdampak bagi teman-teman di luar sana yang memiliki sifat seperti demikian. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini juga Tuhan
kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Dan teman-teman terima kasih sudah ngikutin kita dari awal tadi sampai sekarang ya. Dan tetap ya pandemi belum berakhir. Jadi harus tetap menjalankan protokol kesehatan 6M ya. Aku harap sih narasumber aku ini udah tahu lah ya 6M kan. Dengan memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Dan teman-teman jangan lupa, ulang-ulang, sorry, aku agak ke distract ini ya. Dan teman-teman jangan lupa tetap ya pandemi belum berakhir ya. Oke, nyambungin aja ya. Tetap memperlakukan protokol kesehatan 6M dengan memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Menerima vaksinasi. Yes, udah 6 aja. Aduh, gimana dong? Gak apa-apa, udah gak apa-apa ya. Menerima vaksinasi ya. Jadi 6M tetap dilakukan ya supaya kita bisa sehat selalu ya. Dan pandemi juga bisa, kalau bisa sih, kalau turun ke lagi bisa cepat berakhir ya. Amin. Amin. Oke deh kalau gitu aku Iren. Aku Gian. Dan saya Fikar. Pamit dari layar kamu sampai ketemu minggu depan. Dadah, God bless you. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti.